Tabe, berimba kareba komio. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini Anda menyaksikan Berita Sulteng bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk hari ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan 4 tersangka korupsi kasus PDAM. Ratusan penyintas Palu hingga kini masih menempati hunian sementara karena belum mendapatkan bantuan hunian tetap. Lahan pemakaman di Kota Palu saat ini semakin sempit. Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi air kemasan PDAM Uelino Donggala Selasa malam. Keempat tersangka masing-masing berinisial I, ML, P, dan DB. Kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Keempat tersangka sebelumnya menjalani pemeriksaan maraton oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Donggala. Hingga akhirnya, Selasa tengah malam, pihak Kejaksaan Negeri Donggala menetapkan keempat tersangka untuk ditahan. Tersangka NDB selaku Direktur CPWM selaku penyedia dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar 1,47500 rupiah. Dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 September 2017 yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2017. Akan tetapi pada faktanya, sampai saat ini peralatan mesin dan pembangunan ruang produksi treatment masih belum dapat difungsikan sebagaimana yang direncanakan. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan ahli ditaksir sebesar kurang lebih 1.300.000.000 rupiah. Adapun untuk saat ini proses penyidikan masih akan tetap berjalan sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat pihak-pihak lain yang terkait dan turut bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi. Kasus yang menyeret keempat tersangka berawal dari dana penyertaan modal sebesar 1,5 miliar ke rekening milik perusahaan daerah air minum Uelino 3 Maret 2017 lalu. Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai pekerjaan pengadaan perangkat dan pembangunan ruang produksi water treatment dan ultrafiltration. Namun, sampai saat ini, peralatan mesin dan pembangunan ruang produksi tersebut belum dapat difungsikan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. 12 kepala keluarga dari 3 desa di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una mendapat bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Bantuan dari pemerintah daerah tersebut diberikan khusus kepada warga yang tempat tinggalnya selama ini dinilai tidak layak huni. Belasan kepala keluarga di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una ini patut bersyukur. Impian untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni akhirnya terwujud. Selain mendapatkan bantuan rumah secara gratis, pembangunan rumah mereka juga dikerjakan oleh puluhan personil TNI hingga tuntas. Ripin Rela, warga desa Uwe Kambuno, mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan pembangunan rumah tersebut. Selama ini, rumah miliknya sangat sederhana dan tidak mampu memperbaiki karena keterbatasan biaya. Saya senang sekali menerima itu. Dengan bantuan terkini. Dengan ikhlas hati. Senang sekali. Dengan aman. Wakil Komandan Satuan Tugas TNI Manunggal Masuk Desa ke-120, Mayor Infanteri Ahmad Jayani, mengatakan bantuan yang diberikan kepada warga yang tidak mampu tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap warganya. Dukungan pemerintah ini kemudian disinergikan dengan program kerja Satgas TNI Manunggal Masuk Desa ke-120, Kodim 1307 Poso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Mayor Infanteri Ahmad Jayadi, Wadan Satgas TMMD ke 120 Kodim 13770. Kami melaksanakan kami melaksanakan TMMD dalam rangka membantu pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini membangun rumah RTLH. Untuk kita Kodim 13770 di wilayah Desa Kambuno itu satu RTLH, dan ada imbangan dari masing-masing kodim untuk melaksanakan TMMD imbangan dan membangun masing-masing satu juga rumah RTLH. Jadi kalau Kodim 13770 membangun 12 unit rumah, yaitu rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Pembangunan rumah tinggal layak huni bagi 12 kepala keluarga tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan ini. Selain melibatkan personil TNI, pembangunan tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk sinergitas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus dilakukan pasca bencana di Kota Palu. Penyediaan hunian tetap untuk penyintas bencana yang kehilangan rumahnya juga sudah rampung sekitar 80%. Sementara wilayah yang terdampak tsunami kini masih dalam perbaikan jalan. Seperti di sepanjang Cut Mutia dan jalan di sepanjang tepi Pantai Talise. Warga yang dulunya tinggal di wilayah pesisir, sebagian sudah dipindahkan ke hunian tetap. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presley Tampu Bolon, bilang wilayah yang masuk dalam zona merah rawan bencana tak bisa lagi menjadi pemukiman. Wilayah itu nanti akan difungsikan sebagai tempat perkembangan ekonomi warga. Sama halnya dengan wilayah yang terdampak likuifaksi juga tak bisa ditempati lagi. Namun, ada beberapa warga tetap membangun bangunan sementara. Artinya bahwa kawasan-kawasan ini nggak boleh lagi untuk hunian, tetapi di kemudian hari masih bisa menjadi kawasan-kawasan ekonomi dalam arti tidak menjadi tempat tinggal yang tetap. Nah, oleh sebab itu kita sudah buat di sana itu rambu-rambunya, dilarang untuk penggunaan itu, yang kemudian juga dilakukan penertiban untuk bangunan-bangunan yang sifatnya sementara gitu, supaya jangan terjadi euforia nanti dalam kondisi yang berkelanjutan dari tadinya sementara menjadi masyarakat kita menjadi menetap. Oleh sebab itu kawasan-kawasan pantai itu harus kita cegah menjadi lokasi-lokasi permukiman penduduk gitu, walaupun mereka sesungguhnya memiliki sertifikat hak milik gitu ya, namun secara perlahan-lahan itu harus kita berikan pemahaman bahwa kepemilikan itu belum tentu dapat menjadi dasar yang utuh untuk pemanfaatannya, seperti itu. Di Kota Palu, selain pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilibatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mulai dari infrastruktur sampai penyediaan hunian untuk penyintas yang kehilangan rumah karena terdampak tsunami dan likuifaksi. Selain itu, pelibatan lembaga masyarakat untuk upaya pemulihan ikut berperan dalam kurun waktu hampir 6 tahun pasca bencana ini. Aldi Grit melaporkan dari Palu. 6 tahun pasca bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi masih menyisakan pilu bagi para penyintas. Mereka hingga kini masih tinggal di hunian sementara. Harapan untuk menikmati hunian tetap yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang. Mereka kini jadi terbiasa bertahun-tahun tinggal di atas tanah milik negara dengan kondisi hunian yang sangat sederhana. Seperti di Huntara, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Sedikitnya masih ada 75 kepala keluarga yang mendiami kompleks Huntara belakang kantor Dinas Perhubungan Kota Palu itu. Keberadaan mereka di tempat itu karena masih mengantri jatah dan progres pembangunan Huntap. Itu masih untung,
Sebagiannya bahkan seperti tak memiliki kesempatan mendapatkan jatah huntap karena tak memiliki alas hak. Seperti Saldin, salah satu penghuni Huntara Mamboro. Ia bersama istri dan 3 anaknya sudah 3 tahun memilih bertahan dengan kondisi seadanya. Ia tak tahu sampai kapan bisa mendapatkan hunian tetap. Harapannya kini diserahkan kepada pemerintah Kota Palu. Kalau saya memang saya juga korban gempa tsunami, cuma saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan huntap karena yang memenuhi syaratnya katanya itu untuk mendapatkan hunian tetap itu orang yang punya sertifikat atau surat semacam apalah yang memang memiliki bangunan. Itulah yang diganti oleh pemerintah melalui huntap itu. Berarti kita dari tahun berapa di sini? 2021. Kalau boleh tahu ini sekitar berapa kakak yang masih di Huntara? 75 kakak, sekitar 75 kakak. Kemarin melalui DPT pemilu itu baru saya tahu itu, ternyata itu dari petugas KPPS bilang itu ada sekitar 75 kakak. Tapi beberapa dari 75 ini apakah mereka semua belum terdaftar dapat huntap atau ada beberapa juga yang ada sebagian itu yang memang berhak mendapatkan huntap tapi juga belum juga pindah kan karena belum katanya masih dalam pembangunan. Ada juga yang memang masyarakat yang memang korban gempa tetapi tidak memiliki syarat untuk mendapatkan huntap. Sedikitnya ratusan penyintas pun memiliki nasib sama. Sementara saat ini, progres pembangunan hunian tetap terus dikebut. Pembangunan itu juga bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.